Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Rifki Ramzan Adiputra, NPM 20130320046, Prodi PPKN kelas B. Saya di sini akan memaparkan materi tentang pengertian politik menurut Deliar Nur. Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Pada kodratnya, manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Karena itulah, politik selalu berkaitan dengan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam proses perkembangannya. Karena manusia adalah inti utama dari politik. Maka apapun alasannya, pengamatan atau telaah politik tidak begitu saja meninggalkan faktor manusia. Oleh karena itu, politik akan selalu mengejala mewujudkan dirinya dalam rangka proses perkembangan manusia. Dengan keterkaitan hal di atas, maka manusia inti utama dari realitas politik. Apapun alasannya, pengamatan atau analisa politik tidak dapat begitu saja meninggalkan manusia. Selanjutnya, hakikat politik. Hakikat politik adalah perilaku manusia baik berupa aktivitas ataupun sikap yang bertujuan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Penyelenggaraan kekuasaan secara konstitusional adalah mencakup pembagian kekuasaan politik yang mencakup masalah sumber kekuasaan politik, proses legitimasi, pemegangan kekuasaan tertinggi, penyelenggaraan kekuasaan, fungsi-fungsi kekuasaan, dan tugas ringan dan tujuan politik yang mudah dicapai. Politik juga tidak terlepas dari kekuasaan, sehingga dalam berpolitik dibutuhkan penguasa yang dipercaya oleh rakyat dan untuk rakyat. Politik memiliki sistem politik yang di dalamnya yang memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan dan saling bergantung. Sedangkan politik berarti berbagai macam kegiatan yang terjadi di dalam suatu negara yang berkaitan dengan proses menetapkan tujuan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Pengertian politik menurut Deliar Nur. Deliar Nur merupakan seorang ilmuwan yang cerdas. Kapasitas keilmuannya diakui di tingkat nasional maupun internasional. Selain kapasitas keilmuannya, Deliar Nur juga dikenal sebagai ilmuwan yang hidup dalam perjuangan perbaikan nasib bangsa dalam dunia politik. Politik menurut Deliar Nur yaitu politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah dan mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. Dalam perjalanan pergerakan politik, Deliar Nur membagi ke dalam 3 kelompok, yakni yang pertama, ahli atau peserta pergerakan terlibat langsung dalam berpolitik. Karena begitu hebatnya mereka menggerakkan rakyat untuk tidak buta politik, tidak takut politik, dan tidak berdiam diri dengan keadaan politik yang dihadapi. Yang kedua, orang yang memang tidak ingin atau enggan untuk turut serta dalam perjuangan kemerdekaan itu. Menurutnya, pihak ini adalah mereka yang takut akan politik, disadari atau tidak, telah serta juga dalam kehidupan politik, karena mereka telah memilih suatu alternatif dalam kehidupan berpolitik walaupun secara pasif. Yang ketiga, kelompok yang anti terhadap kemerdekaan, yakni orang-orang yang aktif menentang usaha pergerakan dan membantu usaha-usaha Hindia Belanda untuk mematikan dan sekurang-kurangnya menghambat jalan pergerakan tersebut. Pemikiran politik Deliar Nur. Deliar Nur mencoba menyandingkan dengan pemikiran atau karakteristik budaya Islam, di mana ia memandang Islam merupakan agama yang mencakup semua sehingga politik haruslah disadarkan atas nilai-nilai Islam. Pemikiran politik Deliar Nur tidak berkaitan dengan politik semata, tetapi juga menyangkut kepemimpinan serta negara. Dalam pandangannya, ketiganya didasarkan atas nilai-nilai Islam. Pemikiran politik Deliar Nur meniscayakan modernisme Islam dalam politik. Karakteristik utama paham Islam modernis adalah pemahaman atau
Islam yang bersifat substansivistik yang mendukung perubahan sosial, ekonomi, dan demokrasi selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Pemikiran Deliarnor terhadap kenyataan politik di Indonesia. Dengan demikian, maka sesuatu yang ingin dilakukan Deliarnor dalam hal kepemimpinan, yaitu memperjuangkan etika serta moral politik dalam percaturan perpolitikan di Indonesia. Mengapa demikian? Karena bagi Deliarnor, pemimpin itu harus mempunyai etika, moral, dan nilai-nilai dalam berpolitik. Ketika seseorang pemimpin tidak mempunyai etika, moral, serta nilai dalam memimpin, maka negara tersebut akan menjadi kacau. Dengan demikian, pemimpin yang dimaksud Deliarnor di sini adalah pemimpin yang harus dibubuhi oleh nilai-nilai dalam suatu tatanan etika politik, supaya para pemimpin di tanah air dapat menciptakan nilai-nilai keislaman serta moralitas suatu bangsa. Melihat definisi di atas, maka hakikat politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia baik berupa kegiatan, aktivitas, maupun sikap yang tentunya bertujuan agar mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Hal ini berarti kekuasaan bukanlah hakikat politik, meskipun harus diakui tidak dapat dipisahkan dari politik. Justru, politik memerlukan agar suatu kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat. Dari pemaparan materi tadi, bisa disimpulkan bahwa Deliarnor menganggap politik tidak terbatas pada suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan kebijaksanaan umum, akan tetapi mencakup tentang kegiatan-kegiatan yang bertujuan adanya perubahan-perubahan struktur lainnya. Pemikiran politik Deliarnor dapat disimpulkan bahwa politik yang mempunyai akhlak dan moral politik karena akhlak itu harus didasarkan oleh niat dan perbuatan manusia. Sekian pemaparan materi tentang pengertian politik menurut Deliarnor. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.